Annyeong semuanya, finally akhirnya aku bisa balik lagi bikin video di channel YouTube ini. Nah, di video kali ini aku akan nge-review drama Korea yang udah aku tonton, yang baru aja tamat minggu lalu. Judulnya itu Nail atau Tomorrow. Jadi gimana? Kalian penasaran? Yuk langsung aja. Drama ini berjudul Tomorrow atau Nail, judul Koreanya, disiarkan oleh stasiun televisi MBC atau juga bisa kita saksikan di Netflix nih teman-teman. Waktu ongoing itu drama ini tayang pada hari Jumat dan Sabtu pukul 10 malam waktu Korea Selatan dengan total keseluruhan episode 16 episode. Nah, drama ini sendiri bergenre fantasi yang diambil langsung dari webnya atau webkomiknya Naver dengan judul yang sama nih guys. Nah, terus untuk bintangnya sendiri, para pemainnya itu ada aktor atau artis senior Kim Hae-sun sebagai Go-ryun, Ro-won sebagai Choi Jun-won, dan Lee So-hyuk sebagai Park Jung-il, serta Yoon Ji-eun sebagai Im Ryong-gu. Oke, langsung aja ke sinopsisnya nih. Jadi drama ini nih menceritakan tentang bagaimana malaikat maut itu bekerja nih, terutama tim manajemen krisis yang misinya menyelamatkan manusia atau orang-orang yang berkeinginan atau melakukan percobaan bunuh diri. Nah, untuk malaikat maut di drama ini tuh nggak seserem yang kayak kita kira nih guys, yang pakainya serba hitam dengan mata merah atau gimana yang pernah kita temuin atau kita tonton sejauh ini. Tapi malaikat maut di drama ini dikemas kayak masa kini. Jadi mereka kayak trendy, fashionnya tuh kayak mengikuti masa kini. Jadi bisa dibilang malaikat maut masa kini gitu loh. Oke, jadi ceritanya si Ro-won atau si Jun-won ini adalah seorang pemuda yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Jadi dia itu kayak susah banget dapat kerja, yang kerjaannya jadinya cuma ngelamar sana sini. Terus akhirnya dia memperbanyak sertifikat untuk melatih kemampuan dia. Jadi dia itu kerjaannya ya cari kerjaan sana sini lah, dan terus mendalami kemampuan skill dia, tes wawancara sana sini. Nah, sampai akhirnya dia itu melihat seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nah, niat dia itu untuk menolong si Ajusi ini yang ingin melompat ke Sungai Han. Tapi niatnya untuk menolong ini malah berubah menjadi dua-duanya yang nyemplung atau nyebur ke sungai itu, dan hasilnya si Jun-won ini mengalami koma. Nah, saat dia koma, si Jun-won ini bertemu dengan tim manajemen krisis dan dia ditawarkan untuk bekerja di Jumadeng. Nah, Jumadeng ini adalah kantor para malaikat maut ini bekerja, atau bisa dibilang kayak kantor dunia akhirat gitu ya. Lalu Jumadeng ini ditawarin sama si direktur Jumadeng untuk bekerja sebagai malaikat maut dengan imbalan bahwa dia nanti akan kembali ke kehidupan nyatanya setelah 6 bulan. Setelah mendapat tawaran itu, akhirnya si Jun-won mau nih bergabung untuk menjadi malaikat maut dan bergabung di tim manajemen krisis ini. Nah, dengan tim manajemen krisis ini, si Jun-won membantu atau memiliki misi untuk menyelamatkan orang-orang atau manusia-manusia yang memiliki keinginan atau ingin melakukan percobaan bunuh diri. Jadi selama 16 episode itu ceritanya beda-beda. Jadi kayak ada setiap orang itu berkeinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan masing-masing. Nah, tugasnya si tim manajemen krisis ini untuk menyelamatkan mereka, untuk menghindari mereka melakukan percobaan bunuh diri ini. Nah, selama bekerja di tim manajemen krisis ini, si Jun-won ini bekerja di bawah kepemimpinan tim Jangnim Go-ryun. Nah, dia dididik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, aslinya si Jun-won ini tuh orangnya ceroboh, canggung kayak gitu, tapi dia memiliki niat untuk menolong orang lain. Sedangkan ketua atau tim Jangnim Go-ryun ini adalah seorang yang dingin, terus cool, kayak cuek, tapi sebenarnya dia itu baik. Jadi dia itu berkeinginan untuk menolong orang-orang yang tadi berkeinginan untuk bunuh diri. Kalau bisa jangan bunuh diri sama kayak dia, kayak gitu. Jadi dia untuk membantu orang-orang yang kesulitan, dan sebenarnya dia itu tingkat kepeduliannya itu tinggi banget. Terus di tim manajemen krisis itu kan ada Jun-won, Go-ryun, sama satu lagi nih. Nah, yang satu lagi itu adalah Im Ryong-gu.
Dia itu adalah kalau menurut aku malaikat yang kerjaannya membereskan masalah-masalah yang disebabkan oleh si Jong-woong sama si Tim Jang-nim Goryeon ini. Dan dia itu adalah pribadi yang kayaknya ya itu cuek, terus dia kayak sering berantem sama si Junwoong, tapi aslinya dia peduli dan sayang banget sama si Junwoong ini. Terus tadi kan di awal aku ada sebutin kalau pemainnya itu ada Junwoong, Goryeon sama Im Ryong-gu. Nah, satu lagi kan aku ada sebutin Lee So-hyuk yang jadi Park Jung-il di sini. Siapa sih dia? Jadi dia itu kalau nggak salah dia adalah tim Jang-nim atau manajer dari tim keamanan. Tim keamanan ini tugasnya adalah untuk menjemput arwah-arwah dari manusia yang sudah meninggal. Jadi ketika ada manusia yang meninggal, dia datang dan dia menjemput si arwah ini untuk diproses di Jumadeng. Nanti dia akan ke surga atau malah ke neraka gitu. Nah, kalau Park Jung-il ini dia itu terkesan kayak orang yang ditakutin di Jumadeng. Jadi dia itu vibes-nya atau auranya itu kuat banget gitu kan. Terus dia cenderung berpakaian hitam-hitam dengan mukanya yang jutek, cuek, dan tanpa ekspresi. Jadi kelihatannya orang ngeri untuk ngelihat dia. Padahal sebenarnya dia adalah pribadi yang benar-benar peduli sama orang lain. Jadi kalau si arwah ini jahat, dia pasti akan menghukum si arwah ini. Tapi kemasannya itu emang kayak serem banget. Nah, itu malaikat maut yang sesungguhnya kalau menurut aku. Nah, Park Jung-il ini memiliki kisah menarik dengan Tim Jang-nim Goryeon. Jadi mereka itu di kehidupannya dahulu, mereka adalah sepasang suami istri. Di kehidupan masa lalunya itu si Goryeon ini bunuh diri karena dia mendengar rumor-rumor yang tidak benar dan akhirnya menyusahkan si Park Jung-il ini. Lebih baik dia mati daripada menyusahkan suaminya. Jadi dengan keputusan si Goryeon ini dia mengakhiri hidupnya. Nah, di situ berakhir pula hubungan atau hubungan kehidupan yang berhubungan dengan Park Jung-il itu semuanya berakhir di situ. Putus sampai di situ aja. Nah, itulah yang membuat Goryeon menyesali pilihannya dan akhirnya dia masuk menjadi malaikat maut dengan imbalan nanti dia akan mendapat apa yang dia inginkan. Jadi dia harus menyelamatkan seseorang dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan orang itu. Nah, sedangkan si Park Jung-il ini dia nggak ingat sama sekali siapa si Goryeon itu. Jadi karena dia sudah bereinkarnasi 2 kali, jadi itu otomatis ingatannya hilang. Dan dia juga memiliki perjanjian dengan direktur bahwa untuk menghapus ingatannya dia tidak mau untuk mengingat ingatan masa lalunya karena menurutnya ingat itu sangat menyakitkan untuk diri dia. Namun seiring berjalannya waktu, dia itu bermimpi kalau di dalam mimpinya itu ada adegan-adegan atau kisah-kisah masa lalu yang sekilas masuk ke dalam mimpinya. Jadi dia penasaran, ini apa sih? Jadi mau nggak mau dia mencari tahu tentang masa lalunya dan akhirnya dia mengetahui masa lalu yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya si Goryeon sama Park Jung-il ini selama mereka bekerja di Jumadeng itu mereka berselisih. Jadi kayak timnya itu saling bentrok. Jadi si timnya Park Jung-il ini tidak setuju dengan timnya Goryeon. Jadi dia terus berselisih karena kayak berselisih paham. Karena menurutnya kalau orang bunuh diri itu berarti dia nggak mau berusaha keras dalam kehidupannya. Jadi dia inginnya tim manajemen krisis ini bubar, tapi akhirnya karena dia telah mendapat ingatan dari masa lalunya, akhirnya dia mendukung tim manajemen krisis ini. Nah, di akhir cerita dari drama ini, akhirnya si Choi Jong-woong ini dia kembali ke kehidupan nyata dan menjalani kehidupannya seperti biasa tanpa satupun ingatan dari dia sewaktu menjadi malaikat maut. Jadi ketika dia bangun dari komanya, dia nggak ingat sama sekali kalau dia pernah menjadi malaikat maut pada saat dia koma. Sedangkan Park Jung-il dan Goryeon itu udah nggak bisa kembali ke masa lalu kayak pasangan. Itu udah nggak bisa karena menurut Goryeon karena kisah mereka itu udah selesai dikarenakan dia bunuh diri. Tapi kita nggak tahu nanti atau di season berikutnya mereka bisa kembali bersama. Tapi kayaknya nggak akan ada season berikutnya ya.
Nah, jadi si Park Jung Il dan Go Ryun ini memilih sebagai rekan kerja aja nih. Jadi mereka saling mendukung satu sama lain, dan menurut aku di episode terakhirnya itu bener-bener dapet banget adegannya ketika mereka bertiga ketemu sama si Jung Woong yang berusaha nyelamatin temannya yang sedang melakukan percobaan bunuh diri, dan itu keren banget. Jadi kalian kalau menurut aku harus segera nonton ini sampai ke episode 16 gitu. Nah, sementara itu Im Ryung-gu juga tetap menjadi anak buahnya Go Ryun dan tetap berada di tim manajemen krisis. Nah, jadi kan tujuannya tim manajemen krisis tadi misinya adalah menyelamatkan orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Nah, kalau misi mereka gagal, maka tim manajemen krisis ini akan dibubarkan. Tapi sepanjang 16 episode ini, sebagian besar misi mereka berhasil, dan akhirnya di episode terakhir itu tim manajemen krisis tidak jadi dibubarkan dan tetap terus berjalan, didukung dengan tim-tim yang lain kayak timnya Park Jong Il ini. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku ceritain sedikit, karena kalau terlalu banyak mungkin nanti kalian akan bosan dan lebih baik kalian langsung nonton aja. Jadi aku langsung masuk ke pendapat aku atau opini aku soal drama ini. Nah, menurut aku drama ini bagus banget ditonton dan diambil pelajaran berharga dari setiap episodenya. Aku yakin banget kalau kalian nonton di setiap episode ini pasti kalian akan mencatat kata-kata mutiara atau quote yang bakal kalian simpen sebagai motivasi kalian untuk beberapa hari ke depan ini, karena emang ceritanya benar dikemas secara simple, dan ya itu kayak bersangkutan atau relate banget sama kehidupan kita sekarang ini, kehidupan nyata kita ini. Lalu dari segi cerita sendiri sih, kalau menurut aku ceritanya ringan, kita masih bisa menikmatin yang nggak terlalu bosen dan riwah dan ribet gitu. Ceritanya enggak, masih bisa enak lah menikmatinya, dan feel-nya juga dapet banget. Terus bener-bener masih bisa untuk dinikmati sih. Kalau aku sih sangat-sangat menikmati banget drama ini. Nah, selain itu drama ini juga pas dengan ukuran 16 episode, itu kayak dikemas ya pas banget sih ya. Walaupun menurut aku ada satu episode yang menurut aku tuh nggak penting atau nggak perlu lah diceritain, dan bisa diganti dengan ceritanya si Jun Woong. Oke. Jadi menurut aku kalau ceritanya si Jun Woong sendiri ini kayak kurang gitu cerita dia setelah dia bangun. Itu menurut aku sih kayak kurang, tapi ya mungkin bagi si writer Nim-nya itu udah pas banget. Ya oke lah, dan dapat banget. Oh ya, kalau kalian nonton drama ini, aku saranin kalian harus nyiapin tisu, karena dari setiap episode ini semuanya mengandung bawang. Dan dari beberapa episode ini yang aku tonton itu aku pasti nangis gitu, dan aku pasti menyiapkan tisu buat setiap nonton drama ini. Terus dari segi aktor dan artis yang main di drama ini tuh nggak perlu diraguin lagi. Kalian pasti udah tahu si Rowoon, Kim Hye Sun, dan juga Lee So Hyuk, dan nggak perlu aku list satu-satu drama mereka apa, dan karakter mereka itu menurut aku sih udah pas banget. Dan aku bukan komentator atau komentator dan yang expert soal nge-review aktor, karakter. Aku sebagai penonton biasa, dan menurut aku itu mereka udah oke banget. Nggak ada yang si ini nggak cocok meranin ini, si ini nggak cocok meranin ini. Nah, yang bikin lebih cocoknya lagi tuh si Lee So Hyuk cocok banget untuk meranin si karakter Malaikat Maut ini, karena kan kebanyakan dramanya dia kan soal vampir dan fantasi-fantasi itu, dan menurut aku sih dapet banget dia kalau soal yang kayak gini. Jadi buat kalian yang doyan banget sama drama bergenre fantasi, apalagi yang soal Malaikat Maut ini, boleh banget buat ditonton drama ini. Belum ada kata terlambat untuk drama ini, dan menurut aku nonton drama Korea itu walau jaraknya udah 1 bulan 2 bulan itu tidak ada kata terlambat, karena nonton drama Korea itu kan mengisi waktu luang kita ya. Jadi buat kalian yang suka, jangan skip drama ini. Kalau kalian pencinta Lee So Hyuk terutama, dan kalian penggemarnya atau fansnya Oppa Hyuk ini, kalian wajib menonton drama ini, karena dengan menonton drama ini ya kalian akan terhibur lah ya, dan mendapat pelajaran-pelajaran berharga di setiap episodenya. Oke, segini dulu yang bisa aku review soal drama Nail atau Tomorrow ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada cerita yang kurang. Kalau kalian udah nonton, kalian boleh deh tambahin di kolom komentar apa sih yang belum aku ceritain di drama ini yang bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semua untuk nonton drama ini.
Nah, buat kalian yang udah nonton drama ini, gimana dramanya? Gimana perasaannya dicampur adukan dengan berbagai episodenya? Boleh juga kalian komentar di kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau kalian ada masukan atau ide buat drama yang pengen aku review, kalian boleh kasih tahu aku juga. Aku bakal mencoba untuk nonton drama itu dulu dan nanti aku bakal review ke kalian. So, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe agar aku tetap semangat bikin konten-konten yang menarik seperti ini, terutama soal Korea. Jadi semua channel ini berhubungan soal Korea dan ada sedikit-sedikit yang aku mix-mix lagi toh. Oke, jadi segini aja yang aku bisa share ke kalian soal video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong, chon haru boneseo, bye bye, sampai ketemu lagi.